Shalom. Apa kabarnya semua? Shalom. Oke, tanpa terasa Bapak Ibu bahwa kita sudah masuk di minggu yang kedua di tahun dan bulan yang kedua gitu ya. Kayaknya perasaan kemarin baru Natalan ya, ingat gak Bapak Ibu? Tiba-tiba udah bulan 2 aja gitu kan. Kayaknya bener-bener kalau bagi saya nggak berasa bahwa waktu itu sangat berjalan dengan sangat cepat begitu. Nah, bulan ini saya mau bicara tentang tabur tuai. Sama-sama katakan tabur tuai. Saya percaya gembala sidang kita gitu ya. Saya percaya itu adalah pesan yang spesifik daripada Tuhan. Bahwa tahun ini adalah tahun penuaian buat setiap kita. Bukan cuma untuk gereja Tuhan, bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk pelayan Tuhan, tapi bagi kita semua. Bagi semua jemaat, bagi semua anggota gereja GBI Gatsu, kita akan mengalami yang namanya tahun penuaian. Beberapa bulan sebelum saya mendengar bahwa tuntunan Tuhan lewat Paniko adalah tahun penuaian, gitu ya. Saya mendapatkan hal yang sama dan saya pernah share sama teman-teman di Kabit gitu ya. Tim Kabit itu tim penggembalaan gitu ya. Kita ada tim gitu ya. Ada beberapa orang saya pernah sharing kalau teman-teman Kabit ingat bahwa saya percaya tahun ini gereja Jakarta Family Church juga akan menuai. Gitu ya. Dan waktu saya dengar ini pesan dari gembala sidang kita, saya mendapatkan bahwa ini adalah salah satu konfirmasi daripada Tuhan. Bahwa tahun ini benar-benar tahun penuaian. Penuaian itu adalah sebuah kepastian. Sama-sama katakan kepastian. Jadi itu pasti akan terjadi. Tapi yang namanya menabur itu adalah pilihan. Sama-sama katakan kanan kirimu kasih tahu bahwa gini. Menabur itu adalah pilihan. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau kita menabur dengan cara yang tepat di tempat yang tepat. Saya jamin tuaian itu suatu kepastian. Bukan suatu cuma sekedar janji, enggak. Tapi yang namanya menuai itu adalah sebuah kepastian yang pasti 100% akan dapat. Kalau kita memilih untuk kita menabur. Kalau kita nggak menabur, kita tidak akan pernah menuai. Jadi lupakan bicara tentang tuaian kalau kita belum melakukan bagian kita sebagai penabur yang baik. Kalau kita mau menerima tuaian daripada Tuhan, ada hal yang harus kita tabur. Kalau tahun lalu kita menabur semuanya yang baik, saya percaya tahun ini kita tinggal menuai. Tapi kalau kita belum menabur, belum terlambat. Kita harus menabur dari saat ini, biar sebelum berakhir tahun 2025, kita sudah terima tuaiannya. Yang mau katakan saya mau. Dan hari ini saya tertarik membahas sebuah cerita, kita bahas Bapak Ibu sama-sama di 1 Raja-Raja. Slide-nya udah keluar ya. Oke, ini bicara tentang Elia, sama-sama katakan Elia. Dan kalau bicara di 1 Raja-Raja 18 ini Bapak Ibu ya, kok di slide-nya angka 18-nya hilang ya, di slide saya ada ya. Ya, jadi ini 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 Bapak Ibu ya. Ini bicara tentang adalah Elia itu di Gunung Karmel, sama-sama katakan Gunung Karmel. Jadi kalau bicara tentang kisah ini saya percaya sebagian dari Bapak Ibu udah ingat ceritanya seperti apa gitu ya. Ini Elia nantangin nabi-nabi Baal di atas gunung Karmel. Nah hari ini kita mau bahas satu cerita ini. Kita mau belajar apa yang Elia tabur dan apa yang Elia tuai lewat cerita ini begitu Bapak Ibu ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saya mau bacakan, ini ayatnya lumayan panjang tapi saya percaya ini ayatnya tidak membosankan. Karena ini kayak storytelling Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-20 berkata seperti ini. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Jadi si Ahab ini gitu ya, dia ngumpulin semua orang Israel, udah gitu ngumpulin semua nabi yang ada. Termasuk itu adalah Elia. Gitu ya. Elia itu adalah satu-satunya nabi Tuhan tinggal Elia. Sisanya itu nabi-nabi Baal, Bapak Ibu. Dan kemudian ayat yang ke-21 berkata seperti ini. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Maksudnya kalau Tuhannya yang disembah sama Elia itu Allah, ikutilah
Tuhannya Elia gitu ya. Allahnya kita gitu ya. Dan kalau ternyata Baal adalah Allahnya yang hidup, ikutilah dia. Gitu kan. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ayat yang ke-22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang. Jadi ini satu lawan berapa? 450. Gitu ya. Suatu hal yang gak masuk akal, tapi Elia tetap lakukan. Ayat yang ke-23 berkata gini, namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu. Nih, jadi pertarungannya versusnya caranya pakai cara di ayat yang ke-23. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu dan juga tidak akan menaruh api. Ayat yang ke-24 bilang, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat itu menyahut, katanya, baiklah, demikian. Jadi Bapak Ibu sampai di sini ceritanya harusnya bisa diikutin ya. Jadi Elia ngomong sama Nabi Baal yang 450, intinya dia ngomong gini, kita buktiin Tuhan yang hidup Tuhannya gua apa Tuhannya lu. Caranya gimana? Gampang. Dia minta 2 ekor lembu gitu ya. Dia bilang gini, ntar lu potong-potong sesuai caranya lu, gua sesuai cara gua, kita bikin sama-sama ada kayu begitu ya. Jangan dikasih api. Lu berdoa biar Tuhan lu kasih api, gua berdoa biar Tuhan gua kasih api. Sesimpel itu Bapak Ibu ya. Menurut saya waktu saya baca, Elia agak songong. Betul nggak? Songong banget gitu ya. Dia ngelawan 450 nabi-nabi Baal yang udah pasti jumlahnya lebih banyak. Tapi ada satu keyakinan dia bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi itu dia nggak pentingin, setuju nggak? Dia tahu ternyata selama ini Tuhannya orang Israel yang Elia sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi dia nggak takut bahwa itu dia kalah tuh dia nggak takut. Setuju nggak Bapak Ibu? Dan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-25, dibilang apa? Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Jadi Elia bilang gini, lu kan orangnya paling banyak, lu duluan dah gitu ya. Dikasih duluan, sesudah itu panggillah nama Allahmu katanya. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Di ayat yang ke-26 dibilang begini, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, ya Baal jawablah kami. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab, sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Di ayat yang ke-27 dibilang apa? Pada waktu tengah hari, Elia mulai songong gak dia? Songong ya, orang mah diem-diem aja gitu ya. Dia agak songong, dia bilang apa? Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang merenung, mungkin ada urusan katanya, perpanjang SIM mungkin gitu Allahnya gitu ya. Udah gitu mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga, belum bangun. Di ayat yang ke-28 dikatakan apa? Maka mereka, nabi-nabi Baal yang 450 makin kesel dong. Makin mau membuktikan bahwa Allahnya Nabi Baal gitu ya. Dewa-dewanya mereka itu yang hidup gitu kan. Udah gitu, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Jadi saking merekanya frustasi yang 450 orang ini udah jingkrak-jingkrakan, udah teriak-teriak, udah berteriak sama dewanya yang dia doain gitu ya, sama Allahnya dia, ternyata itu nothing happen gitu. Nggak terjadi apapun. Sampai dikatakan apa? Dia doa lebih keras,
lebih keras lagi, dia noreh-noreh itu maksudnya dia menyayat-nyayat tubuhnya Bapak Ibu. Kebayang ya, saking stresnya si Nabi Baal ini semuanya yang 450 orang, gimana caranya biar api itu turun? Dia menyakiti diri dia biar ada terbukti gitu ceritanya ya. Mungkin dia pikir ini adalah cara dia bayar harga. Mungkin dia pikir seperti itu. Tapi apakah terjadi? Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah terjadi? Nggak ada ya. Di ayat yang ke-29 bilang apa? Sesudah lewat tengah hari, berarti udah dari pagi sampai tengah hari, dia jingkrak-jingkrakan, dia lukai diri dia. Mereka kerasukan sampai waktu persembahan korban petang, tetapi nggak ada tanda apapun. Nggak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kebayang Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saat itu ada mulai angin segar buat Elia. Oh ternyata bener. Allahnya dia, dewa-dewanya mereka, itu nggak ada yang hidup. Nah apa sih yang dilakukan sama Elia? Hari ini kita mau belajar hal yang penting yang dilakukan untuk mengalami penuaian. Sama-sama katakan hal yang penting. Ini kita belajar dari seorang yang namanya Elia. Oke? Yang pertama adalah sehati. Sama-sama katakan sehati. Jadi kalau Bapak Ibu suka catat khotbah, ini adalah poin yang pertama yaitu sehati atau unity. Kenapa saya bilang ini? Di ayat yang ke-30 bilang seperti ini. Kata Elia ke seluruh rakyat itu. Jadi hal yang pertama dia lakukan Bapak Ibu ya. Waktu dia sebelum menuai semuanya, dia lakukan apa? Datanglah dekat kepadaku, maka dekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan. Sama-sama katakan mesbah Tuhan. Caranya gimana? Jadi mesbah Tuhan yang telah runtuh di ayat berikutnya dibilang di ayat yang ke-31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit di sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Jadi hal yang dilakukan sama Elia itu bikin mesbah yang baru dengan pakai 12 batu menggambarkan apa? Mewakili 12 suku Israel untuk menyatukan kembali. Sama-sama katakan menyatukan kembali. Jadi di momen ini Bapak Ibu, sebelum ini terjadi semua, Israel ini kan sedang lagi mengalami kekeringan, betul nggak? Bertahun-tahun nggak ada hujan, nggak ada air, yaitu air itu pasti buat kehidupan, betul nggak Bapak Ibu? Mereka suku-sukunya udah mulai terpecah belah, udah nggak ada keunitian sama sekali, apalagi unity, boro-boro unity, Tuhan Allah Israel itu aja udah ditinggalin begitu ya, udah nggak jelas semuanya gitu ya, dan semuanya itu terjadi. Hal yang paling pertama yang dilakukan sama Elia untuk menerima penuaian itu, dia tahu bahwa semuanya harus balik jadi unity. Setuju nggak Bapak Ibu? Dia nggak lakukan yang lain loh. Dia lakukan menyusun batu-batu itu untuk jadi mesbah karena Elia tahu bahwa keunitian itu kunci yang pertama buat terima penuaian. Saya mau katakan nggak bisa kalau kita nggak sehati, nggak bisa kalau kita nggak unity dan kita mau terima penuaian. Lupakan tentang penuaian kalau kita suami istri aja nggak unity. Iya nggak Bapak Ibu? Jadi percuma kalau doanya tentang penuaian, tapi suami istri aja di rumah nggak unity. Berdoa bilang, wah pokoknya akan terjadi penuaian buat bisnis, buat pekerjaan. Tapi suami istri di rumah nggak unity. Itu nggak mungkin terjadi. Percayalah sama saya, tidak akan terjadi penuaian kalau kita nggak unity. Pertama unity sama keluarga. Antar suami istri, anak sama orang tua. Setuju nggak? Itu butuh keunitian kalau kita mau terima berkat Tuhan. Nggak ada berkat Tuhan tanpa keunitian. Yang mengerti katakan amin. Termasuk di gereja ini gitu ya. Kalau kita mau lihat, oh ada penuaian di Jakarta Family Church. Tuhan kirimkan banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan gitu ya. Bukan mindahin jemaat gereja lain, enggak. Tapi biar Tuhan kasih yang spesifik berkat jiwa-jiwa yang tepat buat Jakarta Family Church. Artinya kita semua harus unity.
Unity itu bukan cuma pengerja Unity Bapak Ibu ya. Bukan cuma para, yang pemimpin-pemimpin gereja aja yang Unity. Enggak. Semuanya termasuk jemaat, anggota family cell, semuanya anak sekolah minggu, dari jemaat teens, jemaat yang di 101. Semuanya harus Unity, baru kita bisa terima penuaian. Kalau nggak ada Unity nggak bisa. Kalau kita masih punya tujuan yang lain, maksud yang lain, itu namanya bukan Unity. Unity itu not uniform. Unity itu different but in one vision. Setuju nggak? Unity itu bukan sama semua. Semuanya jago nyanyi, jadi kita Unity. Bukan. Unity itu different, berbeda, tapi tujuannya sama. Itu yang namanya Unity. Semuanya berusaha, semuanya mau bayar harga untuk melakukan hal dengan tujuan yang sama. Itu namanya Unity. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu sekali lagi. Hal yang paling penting yang dilakukan pertama kali, kita harus Unity. Kalau hubungan kita ternyata sama pasangan kita, suami kita, istri kita belum Unity, ini dulu diberesin. Baru ngomongin penuaian. Percuma kalau ngomongin penuaian kalau kita sebagai keluarga, mungkin di rumah, itu gak Unity. Kalau hubungan kita sebagai orang tua sama anak belum beres, beresin dulu. Ini mumpung masih bulan yang kedua Bapak Ibu. Belum terlalu terlambat buat kita jadi Unity dan kita terima penuaian itu. Kalau sampai udah terlambat, nanti ujung-ujungnya kita gak terima penuaian itu. Hal yang pertama harus ditabur, yaitu adalah keunityan. Elia tahu, yang pertama kali dia harus siapkan dan dia tabur benihnya, itu adalah keunityan. Buat jadi Unity, butuh menabur gak Bapak Ibu? Butuh menabur loh. Menabur itu kan maksudnya merelakan sesuatu, betul nggak? Memberikan sesuatu. Mungkin keegoisan kita, bisa dong. Artinya kita harus tabur itu. Harus mungkin lebih ngalah, betul? Harus lebih punya hati yang berbesar hati. Harus mungkin punya hati yang bisa dikasih masukan. Itu namanya taburan buat jadi Unity. Ya nggak? Kalau misalkan saya minta masukan sama Pak Didi. Pak Didi gimana ya buat pelayanan kita? Itu salah satunya, itu adalah taburan saya. Merendahkan hati untuk bisa terima masukan dari orang lain. Keunityan gak mungkin terjadi tanpa ada yang menabur. Ini kalau suami istri diem-dieman di rumah doang begitu ya. Sampai Tuhan Yesus datang juga gak bakal baikan. Kalau gak ada yang menabur. Menabur apa? Menabur kasih dulu dong. Kalau butuh diampuni berarti menabur pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Kok mukanya mulai tegang ya? Coba yang suami istri bilang kanan kirinya, jangan istri orang lain ya. Istri sendiri, suami sendiri bilang gini, kita harus Unity gitu. Bilang-bilang sama kanan kirinya bilang kita harus Unity. Karena kalau mau terima penuaian harus Unity. Seberapa banyak kita yang mau terima penuaian tahun ini? Katakan, Kalau bicara keunityan pasti panjang begitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya langsung ke poin yang kedua ya, karena waktunya singkat. Yaitu adalah mempersembahkan apa yang mahal. Sama-sama katakan apa yang mahal. Kalau kita baca dari kisahnya Elia di ayat yang ke-33. Setelah ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Jadi Elia sebenarnya melakukan sampai dengan detik ini hal yang sama. Betul nggak Bapak Ibu? Dia sama ya, dia dirikan batu, dia dirikan mesbah, dia nyusun kayu api gitu ya, dia potong-potong lembu itu, dia taruh. Jadi udah ada kayu, di bawahnya ada batu mesbah, kemudian ada kayu, di atas kayunya ada lembunya yang udah dipotong-potong. Nggak tahu udah potongannya rendang, potongannya apa, pokoknya udah dipotong-potong. Betul ya Bapak Ibu ya? Sampai di sini sebenarnya sama-sama aja mungkin apa yang dilakukan sama nabi-nabi Baal. Tapi ada sesuatu yang beda. Elia menabur sesuatu apa yang sangat-sangat mahal. Tadi ingat ya, bertahun-tahun gak turun hujan. Apa yang paling mahal saat itu? Air. Yang dilakukan sama Elia di ayat yang ke-34, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, gak cukup 4 buyung. 4 buyung tuh maksudnya 4 drum begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau bikin bingung ya, 4 drum gitu ya. Gak cukup 4 drum.
Ditambahin lagi, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Jadi berapa banyak? 8. Apakah cukup? Enggak. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya, kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Di ayat yang ke-35 dibilang apa? Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Jadi dikasih 12 drum air, sedangkan air itu sangat-sangat mahal atau enggak? Saya mau nanya, itu mahal atau mahal banget? Mahal banget, nggak ada yang lebih mahal daripada air saat itu. Karena bertahun-tahun nggak turun hujan, Bapak Ibu. Elia mengorbankan apa yang mahal untuk dia tahu bahwa dia harus menabur sesuatu untuk menuai sesuatu. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya nggak tahu apa yang mahal dalam kehidupan kita tuh beda-beda. Bisa jadi ternyata pengampunan itu yang paling mahal dalam kehidupan kita. Iya dong? Enggak Pak, ini nggak bisa diampuni Pak yang satu model begini. Yang lain saya lakukan dah. Mau disuruh apapun pokoknya saya lakukan. Gereja Pak Totong mau nyuruh saya apapun firman Tuhan boleh. Yang ini jangan. Yang ini urusannya nanti. Berarti selama ini itu yang mahal buat kehidupan kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Jangan-jangan kita masih menahan sesuatu yang mahal dalam kehidupan kita. Mungkin apa? Waktu kita bisa nggak? Selama ini pokoknya kita nggak punya waktu dah. Kalau urusan kasih persembahan gereja mah saya nggak apa-apa. Yang penting jangan suruh saya pelayanan, saya nggak punya waktu. Ada nggak yang begini? Mungkin ada. Berarti selama ini apa yang mahal dalam kehidupan kita? Waktu kita. Bisa jadi uang yang paling mahal dalam kehidupan kita yang paling berharga. Bisa nggak? Bisa. Selama ini pokoknya ya kalau waktu mah gue ada begitu ya. Tapi kalau uang jangan dah. Karena nih pokoknya uang ini yang paling mahal dalam kehidupan gue. Bisa jadi. Tapi Elia mengajarkan kita, dia memberikan sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan dia saat itu. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang mahal menurut Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan apa yang menurut Bapak Ibu mahal dalam kehidupanmu hari-hari ini. Mungkin itu keegoisan kita, mungkin kerendahan hati kita itu jadi satu hal yang mahal. Kita nggak pernah mau, pokoknya merendahkan hati kita. Itu sesuatu yang mahal. Yang pelayan-pelayan Tuhan, apa yang sesuatu mahal yang dalam kehidupan kita? Apakah, selama ini kita simpan dendam sama orang. Itu sesuatu yang mahal. Karena nggak ada yang disimpan sama orang kalau itu bukan sesuatu yang mahal. Setuju nggak? Yang kita pegang dalam kehidupan kita itu kan sesuatu yang mahal, iya nggak? Yang saya kantongin dalam kantong saya ini kan handphone yang mahal yang menurut saya itu berharga buat saya. Kalau selama ini kita masih simpan semuanya, berarti itu yang mahal. Kalau kita nggak berani lepaskan sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi hal yang kedua yang ditabur sama Elia, selain dia tahu dia harus unity, yaitu adalah dia menabur apa yang paling mahal dalam kehidupan dia. Saya sangat jarang cerita tentang hal ini begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan selama saya membantu pelayanan pengembalaan di tempat ini bersama Pak Michael sama Pak Totong gitu ya. Saya tuh jarang ngomongin tentang persembahan. Kapan saya ngomongin persembahan? Nggak pernah. Betul ya? Jadi selama bertahun-tahun ini saya tidak pernah berkhotbah tentang persembahan. Saya pikir ya semuanya udah ngerti tentang persembahan gitu ya. Sampai satu waktu ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, rasanya satu rema yang Tuhan kasih adalah bicara tentang persembahan. Apakah kita memberikan persembahan dengan cara yang benar di hadapan Tuhan? Saya tuh bukan lulusan teologi ya begitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin, Gama nih lulusan teologi yang mana gitu ya. Tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi saya belajar lebih banyak sendiri, dengerin tentang hamba-hamba Tuhan, kasih literasi, kasih jurnal, kasih tanggapan itu saya belajar gitu ya. Jadi sampai saat ini kalau Bapak Ibu berdebat sama saya misalkan, ada jemaat yang nanya sama saya, Pak jadi sebenarnya perpuluhan tuh bener apa nggak bener sih gitu ya. Ya kalau Gatsu sih tetap kita yakin bahwa perpuluhan itu adalah tindakan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke? Tapi kalau Bapak Ibu berdebat sama saya juga mabuk.
gitu ya. Saya tuh modelnya orangnya percaya dan taat, belajar dari Pak Totong. Pak Totong kan percaya dan taat ya. Jadi dan bukan cuma itu. Saya lakukan dan saya tidak pernah kekurangan dan berkat Tuhan selalu ada. Itu yang paling penting. Kalau saya cuma sekedar percaya saya taat, tapi saya nggak menerima tuaian apa yang saya tabur, saya jadinya orang yang nggak percaya. Betul nggak Bapak Ibu? Kan namanya masih manusia dong. Kalau ternyata selama puluhan tahun ini saya bekerja, saya memberikan perpuluhan, tapi saya nggak menuai, saya juga mempertanyakan sama Tuhan. Ya nggak? Kan tuaian itu pasti. Karena ada hukumnya siapa yang menabur akan menuai. Jadi sampai hari ini saya sangat percaya bahwa perpuluhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Mau orang bilang gini, apa itu zaman perjanjian lama? Soalnya suku Lewi itu nggak kerja, makanya suku yang lain harus kasih perpuluhan. Kalau sekarang kan sama-sama kerja, gitu kan? Mau ada yang mau bilang apapun, saya nggak pusingin itu dulu. Tapi saya mau kasih tahu, saya percaya ada banyak jemaat pengerja yang sudah kasih perpuluhan juga. Saya nggak bilang gini, oh yang nggak kasih perpuluhan masuk neraka kamu kalau kesandung batu gitu ya, meninggal masuk neraka. Enggak, saya nggak katakan seperti itu. Tapi yang saya tahu konsep memberikan perpuluhan yang benar. Ada loh orang transfer perpuluhan tapi hatinya nggak benar. Itu jadi persembahan yang nggak baik di hadapan Tuhan. Setuju nggak? Mau engkau kasih 20, mau engkau kasih 30, mau engkau kasih semua. Kalau konsep memberikannya itu tidak sesuai, itu semuanya sia-sia. Ingat ya cerita di Alkitab kan ada ya. Seorang perempuan yang memberikan persembahan yang cuma sedikit, ada yang kasih banyak, tapi Tuhan bilang yang berkenannya yang mana? Yang sedikit. Berarti itu bicara tentang hati. Tapi jangan habis ini perpuluhannya jadi 1%, bukan 10%. Bukan itu maksudnya. Tapi saya mau bilang contoh Bapak Ibu ya. Kalau kita terima berkat daripada Tuhan, 1 juta rupiah. Begitu ya. Biasanya gitu ya, kalau kita, itu biasanya seperti apa pemakaian uangnya? Pertama dipakai buat apa dulu? Bayar listrik dulu. Ya, nih Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu terima berkat daripada Tuhan, anggaplah 1 juta rupiah, 10 lembar begitu ya. Kira-kira dipakainya buat apa dulu? Selama ini kan mungkin kita pakai buat apa? Buat bayaran anak sekolah dulu nih, paling penting gitu ya. Yang kedua, wah cicilan rumah nih, apa cicilan mobil atau kontrakan harus dibayar dulu. Betul nggak? Udah gitu apa lagi? Apa? Makan. Oh buat makan. Yang ibu-ibu nih udah menteri keuangan ya. Kok yang jawab ibu-ibu semua ya? Ketahuan yang pegang duit kayaknya ibu-ibu semua ya. Apalagi Bu? Buat apa? Listrik. Apalagi? Air. Kalau saya air tanah nggak bayar. Apalagi? Cicilan gitu ya. Buat mungkin tabungan anak nanti kuliah, betul ya? Buat bayar apa? Oh buat bayar asuransi dulu karena itu penting gitu kan. Buat bayar apa lagi? Apa Pak? Internet. Nih ibu-ibunya gaul ya. Internet paling penting gitu segala macam. Dan biasanya Bapak Ibu, setelah kita berikan, kita habiskan semuanya, kita sisain 1. Buat apa? Perpuluhan. Iya dong. Ini kan semuanya perpuluhan. Kita sisain 1 buat perpuluhan. Tapi saya mau bilang, ini cara yang salah. Dan gak berkenan di hadapan Tuhan. Mau engkau sisanya masih 5 pun, engkau tetap kasih sisanya buat Tuhan. Iya gak? Harusnya kan perpuluhan itu, kalau Bapak Ibu mau kasih perpuluhan, kasih persembahan, itu harusnya waktu komplit dari sini. Yang pertama buat apa? Perpuluhan. Beda gak? Walaupun sama-sama 1 lembar, ini 1 lembar yang pertama, yang tadi 1 lembar yang terakhir. Saya mau tanya, respon hati kita waktu kita kasih ini yang pertama, sama yang terakhir, itu beda gak di hadapan Tuhan? Walaupun lembarnya sama. Walaupun kode seri uangnya sama. Tapi respon hati kita memberi beda gak? Beda. Waktu saya mengerti hal ini, saya jadi belajar. Ternyata memberikan persembahan itu harus menyisihkan uang kita, bukan menyisakan uang kita. Tahu bedanya sisi sama sisa? Tahu bedanya? Enaknya dapat sisa-sisa atau memang sudah disisihkan? Misalkan saya makan burger gitu ya. Saya tahu saya kayaknya nggak habis nih makan burger gitu ya 1
bulat burger. Saya gigit satu, saya kasih ke Pak Didi. Itu namanya sisa apa sisi? Sisa. Enak gak Pak Didi? Dapat burger, abis saya gigit cuma satu kali doang, saya kasih Pak Didi. Pasti gak enak, betul gak Bapak Ibu? Mau rasa burgernya dari manapun, kalau sisa, enak gak? Gak enak. Tapi kalau saya udah tahu, saya gak bisa makan habis, saya belah dua, pakai pisau, saya bungkus buat Pak Didi, nanti kalau Pak Didi datang, ini buat Pak Didi. Lebih enak mana? Lebih enak yang saya pisahin dong. Walaupun itu setengah. Padahal yang tadi pertama 90% itu burger saya kasih Pak Didi. Tetap responnya beda. Jadi saya mau kasih tahu. Kalau kita hari ini salah satu taburan yang mahal buat kita adalah uang. Kita harus kasih dengan respon yang benar. Caranya gimana? Kasih yang pertama buat Tuhan. Baru sisanya kita pakai. Kalau kita pakai dulu sisanya, awalnya buat semuanya, sisanya buat Tuhan. Saya percaya deh, respon hati kita memberi itu beda. Semoga ini memberkati Bapak Ibu ya. Yang udah bayar perpuluhan, sama tetap bayar perpuluhan, tapi caranya berbeda, walaupun nominalnya tetap sama. Karena itu menentukan apakah ternyata persembahan yang kita kasih buat Tuhan itu adalah yang mahal buat kehidupan kita. Jadi kita sama-sama bertobat. Coba taruh tangannya di dada, bilang gini, bertobat. Ya, jadi kalau kita kasih persembahan yang buat Tuhan, saya percaya keyakinan Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu tahu bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Kita harus mulai belajar memberikan apa yang mahal buat Tuhan. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah mempiutangi kita. Setuju nggak? Satu konsep yang selalu saya pakai dari saya zaman sekolah, ketika saya ngerti bahwa Tuhan adalah Tuhan satu-satunya, ketika saya tabur saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah ngutang. Konsepnya sama kayak bayar harga. Kalau Bapak Ibu menabur sesuatu, pasti akan menuai, nggak mungkin nggak. Cuma itu, respon hatinya waktu menabur bener atau enggak. Taburannya tempatnya bener atau enggak. Dan saya percaya Bapak Ibu. Saya tuh menabur nggak di tempat lain, cuma ada di tempat ini. Dari saya zaman kuliah, ngajar les begitu ya. Saya berikan perpuluhan, saya berikan persembahan kan di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata saya tahu bahwa saya menuai berkat-berkat daripada Tuhan. Artinya saya bisa memastikan, walaupun nggak ada sertifikatnya, ini adalah tanah yang subur untuk kita menabur. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau ada yang belum menabur atau bingung naburnya di mana, ini adalah salah satu tempat yang tepat buat kita menabur. Waktu kemarin Sincia, minggu lalu ya Bapak Ibu ya, kita kan fellowship Sincia di sini. Semuanya dapat jeruk. Semuanya dapat jeruk Kak? Ada yang nggak dapat? Semua dapat jeruk ya. Saya mau kasih ilustrasi simple. Saya teringat ini waktu saya makan jeruk Bapak Ibu ya. Jeruknya mau sekecil atau sebesar apapun, gitu ya. Cara kita makan jeruk, pertama diapain? Pasti dikupas ya. Ada yang makan sama kulit-kulitnya? Nggak ada ya. Itu 1001 jenis jeruk ya, ada yang kulitnya bisa dimakan ya. Tapi itu saya juga nggak suka. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya jeruk, mau sebesar apapun atau sekecil apapun jeruk itu. Hal yang kita lakukan apa? Kita kupas. Kemudian kita makan ya. Kita potong, kita makan. Percayalah, jeruk bulan Sincia itu jeruk yang termanis. Saya mau nanya Bapak Ibu. Jeruk ini ada apanya? Banyak banget begini. Jeruk ini ada bijinya. Ada yang makan jeruk sama biji-bijinya sama kulitnya? Halo? Ada yang makan jeruk sama bijinya sebanyak ini? Ini cuma dua ruas jeruk aja bijinya ada 5. Ada yang makan jeruk sama biji-bijinya? Yakin gak ada? Kalau ada kita praktekin, siapa yang mau makan kulit sama bijinya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya, waktu saya makan jeruk gitu ya, waktu saya
mengingat gitu ya. Ada satu remo begini. Ada nggak ya orang dikasih berkat, semuanya dimakan sendiri. Kulitnya dimakan. Ya. Iya, makan. Iya. Dimakan. Ayo. Ada nggak? Ada. Ini cuma buat Bapak Ibu dong biar ngerti ya. Saya mau kasih tahu. Kalau kita terima jeruk daripada Tuhan, jeruknya banyak ya. Ada yang dapat jeruk kecil, ada yang dapat jeruk gede, ada yang dapat sekilo, ada yang dapat sekeranjang, ada yang dapat setrek. Semua bijinya kalau dimakan ditabur lagi nggak? Ditabur lagi nggak? Dibuang nggak? Disisihkan nggak? Waktu saya tahu ini, ada seperti Tuhan bicara sama saya begini. Waktu kamu dapat berkat, kamu makan semuanya dan kamu nggak tabur lagi. Waktu Bapak Ibu lihat saya tadi makan kulit, makan semua sama biji-bijinya. Satu kata yang menurut Bapak Ibu bilang nih si Pak Gama rakus. Betul nggak? Itu satu kata yang pasti keluar. Nih Pak Gama rakus. Masa makan jeruk sama bijinya aja ditelan? Saya mau bilang, kalau ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita dan kita makan semuanya, nggak ada yang kita kembalikan sama Tuhan, berarti kita orang yang rakus. Setuju nggak? Kadang kalau pakai ayat nggak mempan, mending pakai jeruk. Kalau pakai ayat ntar yang MTH profesor akan balas saya lagi. Tapi saya mau bilang, kalau kita lupa kasih perpuluhan, kalau kita lupa kasih persembahan kita nggak pernah bersyukur sama Tuhan, kita nggak pernah memberkati orang lain. Menabur itu nggak harus juga di gereja kan bisa ya? Kasih saudara kita yang nggak mampu, itu namanya kita menabur. Kalau kita nggak pernah lakukan hal-hal itu sama kayak waktu kita terima jeruk, semua bijinya kita makan. Kalau semua orang cara makan jeruknya kayak saya yang salah tadi, bijinya dimakan, kulitnya dimakan, percayalah, 10 tahun dari sekarang kau nggak akan pernah nikmati jeruk. Karena nggak ada yang nabur jeruk lagi. Betul nggak? Bijinya dimakan sama semua orang. Yang nggak tiba-tiba tahun depan hilang sih, mungkin masih ada tapi jadi hal yang mahal gitu kan. Ntar 10 tahun lagi kalau semua orang makan jeruk dan bijinya dimakan, tidak akan pernah ada jeruk lagi. Itu konsepnya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada yang nanya begitu ya, nah tinggal dipilih. Kita yang makan jeruk sama kulit-kulitnya sama bijinya nggak ditinggalin sama sekali, apa ada yang kita sisihin? Yang mengerti katakan amin. Mukanya langsung tegang ya. Jadi sebenarnya ada maksudnya ya kemarin dikasih jeruk ya enggak. Biar khotbah hari ini ada enggak. Jadi itu kebetulan aja Bapak Ibu ya. Pas Sinca saya lagi makan jeruk, saya berpikir bahwa ini sama seperti berkat Tuhan. Ya dong, kemarin dapat jeruk semuanya itu berkat anugerah dari Tuhan ya. Saya percaya nggak ada yang dimakan semuanya. Ada bagian yang disisihkan. Yang mengerti katakan amin. Oke? Dan saya boleh undang pemain musik dulu maju ke depan. Dan yang ketiga Bapak Ibu ya, yang terakhir. Saya mau kasih tahu kita harus percaya kalau kita sehati, kita unity Bapak Ibu ya. Saya percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya enggak? Hal yang ketiga, hal yang penting yang harus kita catat. Kalau tahun ini kita menuai, hanya Tuhan yang memberi tuaiannya. Setuju enggak? Bukan karena jeripaya kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita layak, enggak. Tapi saya mau bilang, tuaiannya itu yang memberikan hanya Tuhan. Tapi ada bagian kita, harus unity, harus memberikan apa yang mahal dalam kehidupan kita. Belajar sama-sama, bisa itu uang, bisa itu pengampunan kita, bisa jadi waktu kita buat melayani. Ternyata Tuhan selama ini udah panggil Bapak Ibu buat melayani, tapi Bapak Ibu bilang, gak ada waktu Tuhan. Karena masa produktifku tinggal 5 tahun lagi. Setelah itu pensiun, nanti aja dah. Tapi saya mau bilang, benar hanya Tuhan yang memberikan kemenangan. Di ayat yang ke-36 ini cepat ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata. Jadi setelah semuanya dilakukan, Elia bilang apa? Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah
aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Di ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ini saya skip, terlalu panjang sampai ayat yang ke-45, tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Elia menuai karena dia punya Allah yang dia sembah dan dia puji. Setuju gak Bapak Ibu? Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah dan puji itu punya satu hukum yang gak bisa lepas. Apa yang ditabur akan dituai. Dan waktu itu terjadi, apa tuaian yang diterima? Slide yang terakhir. Tuaian yang diterima sama Elia, itu yang pertama pasti berkat yang berkelimpahan. Sama-sama katakan berkat. Dari cerita tadi, Bapak Ibu baca lagi nanti ayat sampai selesai. Setelah itu, hujan turun buat bangsa itu. Tahun-tahunan gak ada hujan. Detik itu juga setelah itu hujan turun. Setuju gak? Pasti ada berkatnya Tuhan. Elia kasih cuma 12 buyung. Dibales itu satu surga terbuka, ada air turun di situ. Yang gak pernah dipikirin sama Elia itu terjadi. Karena apa yang dia tabur. Dia tabur air, tuainya apa? Air. Hujan. Kalau Bapak Ibu engkau mau finansialmu diberkati sama Tuhan, berarti engkau harus tabur uang. Setuju gak? Kalau hari ini engkau bilang engkau mau menabur keharmonisan dalam keluargamu, ya berarti ada hal yang engkau harus tabur. Taburnya mungkin bukan uang. Taburnya apa? Kerendahan hati, pengampunan. Kalau engkau berdoa buat keselamatan, nih hal yang kedua, slide yang terakhir, keselamatan bangsa. Setuju ya, setelah itu mereka bertobat kembali? Berarti yang ditabur apa? Ya harus berdoa sama Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang masih menantikan tuaian terhadap keluarga besarmu diselamatkan, jangan berhenti berdoa, itu caranya. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan iman. Saya percaya Elia itu imannya bertumbuh waktu Elia tahu hukum tabur tuai itu terjadi. Yang kedua, dia punya Allah yang besar. Hanya ada 2 orang di muka bumi ini yang gak punya batu nisan. Satu Henok, kedua Elia. Betul ya? Kenapa? Saya percaya karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Dia punya iman yang bertumbuh, itu lewat keberanian dia menabur, dan dia lihat ternyata Tuhan berkati dia. Saya mau tanya, kalau kejadiannya udah begini, apapun yang dilakukan sama Elia akan takut gak? Gak akan pernah takut. Karena dia tahu bagian dia apa yang dia lakukan dan Tuhan yang akan sertai. Saya mau kasih tahu tahun 2025, tahun ini tahun penuaian. Bapak Ibu harus punya iman yang besar, punya keberanian yang besar, punya motivasi yang benar buat menabur. Kalau engkau menabur, engkau pasti akan menuai. Lihatlah itu. Saya baru 1,5 bulan ini aja, saya sudah merasa ada penuaian yang saya terima. Kalau kita sama-sama menabur. Jangan sampai nunggu akhir tahun ya Bapak Ibu ya. Saya berdoa nanti bulan Maret, bulan April, semuanya udah terima tuaiannya. Kita akan menuai sebanyak-banyaknya karena kita sudah menabur sebanyak-banyaknya. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya boleh undang pemain musik WL Singer maju ke depan. Ke
gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Ya. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bapak Ibu, jadi hari ini tadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja ini gitu ya, ada satu lembar kertas yang mungkin Bapak Ibu bisa isi untuk berdoa. Nah hari ini saya mau kita sama-sama berdoa bersama-sama. Katakan bersama-sama. Katakan sehati. Ini salah satu caranya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau sehati, saya percaya tadi sangat banyak, ada hampir mungkin 30-40 kertas doa yang ditulis oleh Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita doakan bersama-sama, kuasanya sangat besar. Amin. Yuk slide-nya boleh ditampilkan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh sama-sama. Shikanarala basyandarala bayanarala barabara. Shikanarala barabara 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 barabara. Shikanarala barabara 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 barabara. Shikanarala barabara barabara kami mau bawa setiap doa kami, kami membawa setiap doa kami. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau dukung doa buat teman-teman, setiap jemaat pengerja yang menulis doanya. Tuhan, kami berdoa buat keluarga Bu Lili, buat Bu Yunita, Bu Imelda, Bu Mifan, Bu Melanvi, Bu Nita ya Tuhan. Berdoa buat kesehatan, pekerjaan, untuk pendidikan setiap anak-anaknya, keluarganya dipulihkan. Anaknya yang belum mendapat pekerjaan dalam nama Yesus. Setiap hutang KPR yang ada, Tuhan Yesus bantu untuk lunasi ya Tuhan. Berkati untuk ekonominya dipulihkan. Untuk pasangannya ya Tuhan, untuk bisa percaya sama Tuhan. Berkati buat keluarganya, biar semuanya bisa makin cinta sama Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk selanjutnya. Berdoa untuk Bu Arliani sama Pak Joni. Berdoa buat kesembuhan untuk tangan kanan Ibu Arliani yang sedang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus sembuh. Kami berdoa buat kesehatan Bapak Joni, Tuhan Yesus yang pulihkan. Berdoa untuk selanjutnya untuk Ibu Lukas ya Tuhan. Berdoa buat kesembuhan mata dan sakit vertigonya. Kami berdoa dalam nama Yesus disembuhkan. Berdoa untuk Bapak Boas ya Tuhan. Berdoa buat kesembuhan untuk tubuhnya yang sedang lemas dan sedang buang-buang air ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Berdoa buat Ibu Emi dan Pak Roy. Berdoa biar bisa punya keturunan yang ilahi. Tuhan Yesus bukakan ya Tuhan. Biar seluruh keluarga besarnya juga bisa diselamatkan dalam nama Yesus. Berdoa buat Bu Fatma dan Pak Henry. Untuk anaknya Noah yang sedang sakit. Biar Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mama Andris. Berdoa untuk kakinya yang sedang sakit. Biar Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Berdoa untuk selanjutnya untuk Bapak Marianto ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan, kami berdoa biar Mariki ketika kesal atau marah ya Tuhan, itu tidak menggigit tangannya lagi. Biar Tuhan Yesus yang sempurnakan pertumbuhannya. Berkati di dalam nama Yesus. Sembuhkan, pulihkan. Kami percaya ada mujizat Tuhan. Berdoa untuk Jesselyn ya Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan sensoriknya, biar dilancarkan cara bicaranya, disembuhkan sakit flu-nya juga dalam nama Yesus.
Berdoa buat Bu Nancy untuk rencana pernikahannya dalam waktu dekat ini. Biar Tuhan Yesus yang sertai, berikan hikmat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus berkati untuk Bu Erika, berkati untuk pekerjaannya, untuk finansial keluarganya. Biar supaya rumahnya ya Tuhan, dalam pergumulannya ya Tuhan, Tuhan bantu semuanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan untuk Yesa, berkati ya Tuhan biar bisa lulus magang di Panasonic. Kami berdoa dalam nama Yesus lulus. Biar pekerjaannya, keluarganya semuanya diberkati oleh Tuhan. Berdoa buat Ibu Eni Halim yang cucunya sedang menghadapi ulangan umum, biar semuanya diberikan kesehatan dan dilancarkan. Berdoa buat Bu Emi biar untuk biaya kuliah anaknya dicukupkan, dan di pekerjaan di PT Tamindo semuanya terus berjalan. Yang terakhir kami berdoa buat Ibu Megi, berdoa untuk anaknya ya Tuhan, untuk Cherry Suseno, tes ujian kedokteran jantung agar diterima dan lulus. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk mari kita berdoa sama Tuhan lebih lagi. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk masuk perjamuan Tuhan. Memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Mari kita berdoa di tempat kita berdiri saat ini Bapak Ibu. Kita mau masuk perjamuan kudus. Biar perjamuan ini menjadi perjamuan yang suci di hadapan Tuhan. Kalau kita ada kesalahan atau pelanggaran yang kita lakukan baik sengaja maupun gak sengaja, yuk waktu 1 menit 2 menit ini kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni pelanggaran kami, ampuni kelalaian kami. Kalau mungkin kami jadi batu sandungan buat orang lain, kalau mungkin kami bikin kesel orang lain, ampuni setiap kami ya Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami ya Tuhan. Tuhan layakkan setiap kami ya Tuhan, buat kami masuk perjamuan kudus. Biar kami masuk perjamuan ini dengan hati yang suci dan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, perjamuan bisa dibagikan. Sebab itu ku memujimu. Perjamuan kudus hanya untuk orang yang percaya. Anak-anak yang di bawah 12 tahun jangan mengambil. Selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Mari lebih lagi katakan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan? Boleh lambaikan tangan biar petugas bisa memberikan. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama. dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan bagimu. Mari kita siapkan roti, kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kami mau masuk ya Tuhan perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita angkat tinggi dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantrakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur, jangan ada yang diam. Katakan engkau baik ya Tuhan, engkau yang baik ya Tuhan. Shikanarala bara 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 bara. Shikanarala basyandarala bayanarala bara 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 bara. Kami percaya perjamuan ini mendatangkan berkat buat kami ya Tuhan. Kami percaya perjamuan ini mendatangkan mujizat buat kami ya Tuhan. Shikanarala bara 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 bara. Haleluya. Mari kita berdoa. Kalau Bapak Ibu ada permohonan doa, mari doakan sama Tuhan. Kau yang butuh berkat Tuhan, minta sama Tuhan. Kau yang butuh kesembuhan, minta sama Tuhan. Saya percaya ada mujizat Tuhan atas tempat ini. Kami percaya perjamuan ini mendatangkan berkat buat setiap kami. Kami percaya perjamuan ini mendatangkan sukacita buat keluarga kami. Kami percaya perjamuan ini mendatangkan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Kami percaya setiap apa yang kami doakan tadi, Tuhan genapi. Kami percaya apa yang kami sudah doakan, Tuhan genapi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari sekali lagi katakan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Bersyukur buat firman dan perjamuan yang suci yang Kau layakan setiap kami. Kami percaya firman yang kami dengar bisa membuat kami semakin bertumbuh. Firman yang kami dengar bisa membuat kami semakin berani untuk kami menabur apa yang mahal dalam kehidupan kami. Dan kami akan menuai bersama-sama di tahun penuaian ini. Terima kasih buat perjamuan yang kudus ini. Kami percaya lewat perjamuan ini kehidupan kami Tuhan Yesus berkati. Kami percaya perjamuan ini tidak mendatangkan kutuk tapi mendatangkan berkat buat kehidupan kami. Dalam satu nama Allah yang hidup kami sudah diberkati. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.